Stop. Saya mau tanya Ibu Nona, karena dia sering doa di depan Bunda Maria. Kenapa kalau Bunda Maria itu berdoa dan meminta, Tuhan cepat mendengarkan? Karena dia seorang ibu yang baik hati. Ibu yang baik hati. Berarti kalau semakin banyak ibu di paroki ini yang baik hati, kita doa sedikit saja Tuhan dengar. Tapi kalau kita berdoa terus tapi Tuhan tidak dengar-dengar, maka Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu Yesus berkata kepada Nikodemus, "Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Para romo, frater, suster, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria, taat itu penting. Karena kalau kita tidak taat, maka kita tidak akan melihat hidup, atau kalaupun kita menikmati hidup, kita susah menemukan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup. Mungkin ada yang ikut misa Paskah bersama teman-teman ME kemarin, di mana di antara banyak yang saya sampaikan, saya mengambil contoh tentang bagaimana ketaatan itu menciptakan kebahagiaan. Ketika Romo Bayan selaku Ketua Eklesial bersama Pak Sutri Ari Ririn untuk Distrik 20 Mataram, itu meminta Pastor Paroki Santa Maria Immaculata Mataram merayakan Paskah bersama ME di sini. Di satu sisi, posisi Pastor Paroki Mataram itu deken, pasti ada di atas Romo Bayan, ya Romo Bayan ya. Tapi di dalam ME saya berada di bawah Romo Bayan. Maka sebagai anggota ME saya harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh Romo Bayan. Saya bilang silakan, selamat datang, kalau bisa misa dulu. Begitu Romo Bayan sudah datang, dia akan tahu bahwa walaupun dia ketua distrik, dia masuk di kandang saya, dan yang punya hak dan wewenang itu saya.
Maka dia bilang, kayak besok kita misah. Saya bilang, iya, saya kan tuan rumah, kamu yang pimpin karena kamu ketua. Dia bilang, ya kalau begitu saya pimpin kayak khotbah. Saya bilang, iya saya harus taat karena kamu ketuanya. Maka kemarin dia yang pimpin, saya yang khotbah. Hari ini saya tuan rumah dan saya pemimpin. Saya perintahkan dia nanti ikut misa konselebran dan baca Injil. Dia taat. Enak kan? Hidup itu Bapak Ibu kalau taat, enak dan enjoy. Kalau kita tidak taat, itu yang bikin kita itu seperti berada dalam bahaya maut atau dalam bayang-bayang ketidaktenangan. Bapak Ibu, tadi itu saya kasih bahan KPP untuk calon pasutri. Menariknya, mereka ada 10 orang dan saya minta mereka membuka KPP itu dengan bacaan dari perkawinan di Kana, karena ada Bunda Marianya. Lalu saya minta kita baca satu-satu, saya yang memulai. Ternyata begitu kita menyelesaikan bacaan, kan ada 11 ayat ini, pas kami dapat satu-satu. Kok bisa? Dan itu nanti akan dilanjutkan oleh Frater untuk menceritakan pengalaman bagaimana spiritualitas dan kekuatan sakramen perkawinan itu menguatkan hidup perkawinan, sehingga bahkan Frater yang ditinggalkan bapaknya pada usia 4 tahun tetap eksis dan kuat bersama kakaknya dan mamanya untuk memelihara cinta dalam hidup perkawinan tanpa punya bapak. Itulah kekuatan spiritualitas dan sakramen. Kemudian saya bilang begini, kenapa tadi ada 11 ayat dan kita 11 yang baca? Kamu tahu Yesus memanggil rasul itu berapa orang? 12. Tapi yang setia berapa? 11. Yang tidak setia 1, yaitu Yudas. Kenapa Yudas tidak setia? Karena dia menyangkal, membohongi, lalu mengkhianati Yesus. Lalu saya bilang, di antara 3 kata ini, mana yang kamu mau pilih? Mengkhianati. Iya, benar. Orang yang tidak setia pasti mengkhianati cinta. Dan masalah perkawinan itu muncul kalau kamu tidak setia. Dan itulah pengkhianatan. Jadi pengkhianatan itu muncul kalau tidak setia dan tidak taat. Dan saya bilang, bahaya terbesar dari pengkhianatan dan tidak taat adalah, kamu ingat apa kata Yesus kepada Yudas? Anak manusia memang menderita, tetapi celakalah orang yang membuat dia menderita. Lebih baik dia tidak dilahirkan ke dunia ini. Dan bahaya terbesar dalam memelihara cinta dalam hidup perkawinan adalah ketika kamu mengkhianati pasangan dan mengkhianati cinta dan tidak taat dalam mencintai. Nah, kalau bicara spiritualitas perkawinan, ini paling penting. Cintamu akan lekang oleh waktu. Tapi Tuhan tahu kamu punya kemampuan terbatas. Tapi bagaimana kamu melingkupi cinta itu untuk tetap eksis sesuai dengan janji pernikahan, setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit? Maka perlu cintamu dibalut oleh kasih Kristus. Maka dalam upacara pernikahan, kadang-kadang orang memakai bacaan yang bunyinya, Yesus bilang, sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Yesus orang yang taat kepada Bapa, sampai disuruh mati di kayu salib, ia rela demi taat kepada Bapa. Buah dari ketaatan itu adalah kemuliaan, kebangkitan dianugerahkan kepada Yesus. Kamu pun dalam hidup perkawinan, kalau tidak memelihara ketaatan, maka kamu tidak akan pernah bahagia dalam hidup perkawinan. Itulah inti dari spiritualitas hidup perkawinan. Dan kalau kamu mau hidup perkawinanmu terus dibalut oleh kasih Tuhan, jangan pernah berhenti untuk memohon Roh Kudus datang. Karena buah pertama dari Roh adalah kasih. Dan kalau kamu mau membalut cintamu dengan kasih Kristus, selalu mohon kehadiran Roh Kudus. Karena spiritualitas perkawinan artinya
roh apa yang menjiwai hidup perkawinanmu? Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam referen Mazmur kita mendengar kata-kata ini. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Nah, kalau saya boleh tanya, di antara banyak orang di dunia ini yang diciptakan Tuhan, siapa yang paling didengarkan oleh Tuhan? Siapa? Pak Luis? Hah? Bunda Maria. Benar. Kenapa? Stop. Saya mau tanya Ibu Nona, karena dia sering doa di depan Bunda Maria. Kenapa kalau Bunda Maria itu berdoa dan meminta, Tuhan cepat mendengarkan? Karena dia seorang ibu yang baik hati. Ibu yang baik hati. Berarti kalau semakin banyak ibu di paroki ini yang baik hati, kita doa sedikit saja Tuhan dengar. Tapi kalau kita berdoa terus tapi Tuhan tidak dengar-dengar, maka banyak sekali ibu yang tidak baik hatinya. Nah, sudah berapa lama dan berapa kali Anda berdoa? Apalagi yang Legio Maria yang doa terus ya. Apakah doamu sudah langsung didengar oleh Tuhan melalui Bunda Maria? Belum tentu ya. Cek kembali hati, mungkin tidak baik walaupun kita doa terus. Bapak Ibu saudara-saudari, memang benar. Coba cek, siapa yang novena 3 Salam Marianya gagal? Pak Yorem, mungkin dia baru satu kali buat doa novena 3 Salam Maria ya, langsung dikasih sama Tuhan, istrinya lulus PNS. Woi. Lalu saya bilang dia, kau sudah tahu itu, Bunda Maria sudah memenuhi kebutuhanmu yang tidak terduga. Itu juga karena kau lihat berapa kali ini kau tekun dan taat dengan Romo punya suruhan. Kau seksi katekese, ayo ajar komuni pertama, siap rekoleksi. Maka setiap kali rekoleksi ada terus dia. Itu rahmatnya, buah dari ketaatan. Jadi jangan main-main kalau saya Romo Bayan, Romo Cece, Romo Danang itu omong, kamu taat, kamu dapat rahmat. Kalau kamu tidak taat, ya ini kata-kata Yesus itu, orang yang tidak taat kepada anak itu tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Siapa itu anak? Bukan anak kita, anak yang diutus Allah, yaitu Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus di zaman now? Yang diberi gelar Alter Christi itu siapa? Romo Danang potongannya boleh kayak gitu, tapi dia Alter Christi. Apa? Bentuk kehadiran Kristus yang lain karena dia imam. Maka kenapa kemudian kita juga kemarin waktu pembaharuan janji imamat kan janji untuk taat kepada Tuhan, taat kepada gereja, taat kepada Bapak Uskup supaya rahmatnya mengalir. Jadi intinya makin kita taat, makin didengarkan Allah. Kenapa kemudian Bunda Maria sangat didengarkan Allah? Karena dia taat. Ketika disuruh untuk mengandung dan melahirkan Yesus, dia bilang apa? Silakan. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dia taat. Jadi, kalau kita taat kepada Allah, maka Allah juga mendengarkan kita. Kesimpulannya, kalau mau terus didengarkan Allah, jadilah pribadi yang taat. Taat beriman, taat hidup menggereja. Kalau tidak ada ketaatan, tidak akan pernah ada damai dan kebahagiaan. Bapak Ibu pasti tahu. Apakah Anda bahagia kalau anak Anda tidak taat kepadamu sebagai orang tua? Bahagia? Tidak. Kalau istrimu tidak taat, bahagia? Tidak. Sama juga. Kami Romo tidak bahagia kalau umat tidak taat. Sama. Kita juga begitu Bapak Ibu. Jadi kunci untuk rahmat itu banyak dan didengarkan Allah. Jadilah pribadi yang taat. Seperti Bunda Maria. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan mau mendengarkan kita, tapi tidak semua orang mau didengarkan oleh Tuhan. Tapi orang yang paling sering dan selalu didengarkan Tuhan adalah Bunda Maria, karena dia punya ketaatan. Dan contoh konkret dari bagaimana Tuhan begitu cepat mendengarkan Maria, ketika hadir dalam pesta perkawinan di Kana.
Maria melihat Tuhan pesta kekurangan anggur, lalu dia minta kepada Yesus. Walaupun Yesus tampak menolak dengan mengatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tapi Maria tetap percaya bahwa tidak mungkin anaknya memalukan dia di depan publik. Dan Yesus juga tidak mungkin tidak taat kepada mamanya, karena mamanya sudah mengajarkan ketaatan kepada dia. Maka Bunda Maria bilang apa yang dia suruh, lakukan itu. Kemudian Yesus bilang apa? Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Setelah diisi penuh, Yesus rubah jadi anggur. Lagi-lagi taat. Orang itu taat dengan yang Bunda Maria bilang. Juga taat kepada apa yang Yesus bilang. Terjadilah mujizat. Bapak Ibu, kita beruntung dan bersyukur punya paroki yang berpelindungkan Bunda Maria. Kalau kita mendengar laporan kemarin yang disampaikan oleh Pak Maik, ternyata pertama kali misa dilakukan di gereja kita yang dibangun di Narmada itu pada tanggal 9 Juni 90 tahun yang lalu, pada pesta apa itu Pak Maik? Santa Perawan Maria, ya. Santa Perawan Maria. Dan kita berpelindungkan pada Bunda Maria. Sebenarnya tidak usah takut menjadi umat paroki Mataram kalau kita tekun, setia dan taat dengan mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Pasti. Bapak Ibu ingatkan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus, kenapa dia minta dimakamkan di Basilika Maria Maggiore? Karena setiap kali dia pergi berkunjung, dia berdoa di situ, pulang dia lapor diri di situ. Karena Bunda Maria begitu dekat dengan dia. Dia merasa dekat, makanya dia minta untuk dikuburkan di sana. Saya menemukan ada 2 paus yang sangat dekat dengan Bunda Maria, yaitu Paus Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus ini. Kedekatan dengan Bunda Maria itu membuat kita penuh rahmat. Sabtu lalu, ketika beberapa lama kita pertemuan, kan ada yang jual tanah di belakang. Kita kesulitan karena harganya mahal. Lalu rapatlah kita, mungkin sekitar hari Rabu. Lalu saya bilang, sudah, jangan paksa diri, ini kerajaan Allah, punya Tuhan. Gereja ini punya Tuhan. Tuhan yang punya hak untuk menentukan kita bisa membeli atau tidak. Tapi sekarang jangan dulu, ini sambil berjuang, berdoa. Kita mulai berdoa. Kita minta kepada Bunda Maria yang jadi pelindung. Hari Sabtu Bapak Ibu, tanya Pak Mikel mereka. Saya kan sambil olahraga, biasanya saya tidak pernah lepaskan rosario. Lalu saya berkeliling di tempat itu sambil berdoa rosario. Pulang saya doa di depan tabernakel dan di depan Bunda Maria. Apa yang terjadi? Senin ditelepon, boleh dibeli dengan sesuai dengan permintaan kita. Apa yang terjadi? Bunda Maria tidak pernah bohong. Bunda Maria tidak pernah tidak memperhatikan kita. Yang jadi masalah, kita punya hati yang tulus dan taat enggak? Anda sudah berdoa terlalu lama. Romo Eman baru datang sekali berdoa langsung jadi. Kenapa? Saya dekat dengan Bunda Maria, bukan menyombongkan diri. Jadi saya ajak Bapak Ibu, Maria itu penuh rahmat. Jangan sia-siakan rahmat Tuhan dalam diri Bunda Maria dengan terus mendekatkan diri dan berdoa dengan Bunda Maria. Saya punya 2 kasula yang berisi Bunda Maria, karena saya merasa lebih nyaman kalau berdoa kepada Bunda Maria dan misa Bunda Maria dengan memakai kasula itu yang ada Bunda Marianya. Nanti kalau ada yang pergi ke kamar saya, di tempat tidur saya itu banyak gambar Bunda Maria sedang menggendong Yesus. Karena saya merasa seperti itu juga Bunda Maria menggendong saya. Termasuk saya percaya diri bertugas di paroki yang berpelindungkan Santa Perawan Maria Immaculata ini. Karena saya tahu Bunda Maria tidak melindungi imamnya. Karena dia adalah ratu para imam. Bapak Ibu, Tuhan mencintai kita. Bunda Maria mencintai kita.
maka jangan pernah untuk berhenti mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Maka salah satu spiritualitas perkawinan untuk mereka yang ikut KPP yang saya pesankan untuk mereka dan untuk kita semua, untuk jangan pernah meninggalkan Bunda Maria dan teruslah mengundang Bunda Maria ke keluargamu. Seperti perkawinan di Kana mengundang Bunda Maria, demikian juga Bunda Maria diundang ke keluargamu. Nanti Bunda Maria lebih peduli melihat kekurangan kita daripada pasangan kita. Dan itulah kenapa setiap kali di akhir penerimaan sakramen perkawinan, pasutri dan orang tua diminta untuk berdoa di depan Bunda Maria. Karena apa? Bunda Maria bersama Santo Yosef diberikan sebagai kekuatan untuk menjaga dan memelihara rahmat perkawinan dalam setiap keluarga. Tadi saya bercerita kepada mereka yang ikut KPP. Saya bersyukur dan beruntung punya orang tua yang dekat dengan keluarga Kudus Nazaret. Saya punya orang tua waktu kecil, mereka itu pindah-pindah rumah. Tapi kemanapun mereka pindah, selalu mereka bawa patung keluarga Kudus untuk taruh di sudut kamar dan dijadikan gua kecil. Bukan berarti keluarga tanpa masalah. Bahkan yang paling ini, ketika bapak saya pergi main kartu, mama saya jengkel, dia lama pulang, dia potong semua celananya. Dan pulang mereka bertengkar. Tapi pertengkaran seperti prinsip orang ME, tengkar untuk makin mesra, cekcok untuk makin cocok. Tapi itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Selamat menjalankan devosi kepada Bunda Maria dalam doa-doa rosariomu, yang pasti Tuhan mudah mendengarkan Bunda Maria, dan ketika kita berdoa melalui Bunda Maria, pasti dijawab oleh Tuhan. Karena tidak ada orang yang buat novena 3 Salam Maria gagal, pasti selalu berhasil. Itu adalah bukti kekuatan doa Bunda Maria dan iman Bunda Maria untuk kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Bunda Maria didengarkan Tuhan karena dia taat. Kita pun akan kebanjiran rahmat kalau kita memelihara ketaatan dalam hidup, baik dalam hidup beriman, dalam hidup berkeluarga, juga dalam hidup menggereja. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Tuhan memberkati.